Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Ade Gustia. Kali ini saya akan mengupload video tentang pengalaman atau cerita patah tulang kaki saya. Kaki saya patah di bagian kiri, di tulang fibia dan fibula, yaitu betis dan tulang kering yang kecil atau yang besar. Kronologisnya itu pada hari Sabtu tanggal 2 Maret tahun 2024 saya jatuh atau terpleset di depan rumah. Rumah saya itu kan memanjang rumah, depannya garasi plus toko suami saya. Di depan garasi itu ada turunan. Di situ saya jatuh dan terplesetnya. Ketika saya keluar jalan-jalan bersama suami dan anak-anak saya, suami dan anak-anak saya yang anak satu dan kedua itu ke dalam. Nah, yang ketiga yang umur 2 tahun itu bersama saya. Jadi saya turun dari mobil menggendong anak ketiga saya yang berumur 2 tahun. Saya memakai sendal yang licin ya, yang tidak ada bawahnya itu. Di situ turunannya agak basah karena sorenya hujan. Kejadiannya itu kan habis sholat isya, agak malam. Ketika saya turunan itu menggendong anak saya mau kepleset, tapi saya menahan anak saya agar tidak jatuh. Saya tetap menggendong anak saya dan saya jatuh. Posisi jatuhnya itu saya berasa tulang saya tuh ambles gitu, dan posisi kaki saya yang kanan itu lurus dan kiri saya tuh ngelipet. Di situ saya udah mulai kesakitan. Saya ngerasa tulang saya tuh berasa udah hancur apa gimana gitu, remuk. Jadi saya tidak bisa berdiri. Saya turunkan anak saya. Saya diam, tidak bisa nangis saking menahan sakitnya itu. Lalu suami saya keluar dari rumah dan melihat saya lagi duduk di bawah, dan saya bilang, tolong Pi, kaki aku sakit, kaki aku tuh kayak remuk, lebay banget, kata suami. Karena kan suami nggak tahu jatuhnya gitu kan, jadi mikirnya paling kesleo atau gimana gitu, apa kok aku kesakitan gitu. Pas dibopong sama suami ke tempat duduk, suami ngeliat kaki saya ngampleh, nggak ada tulang baru. Di situ suami saya kaget dan bilang ya Allah, sambil ngomong ke keluarga lagi ada di rumah, kakak ipar dan mertua, kakinya si Tia patah gitu. Terus pada keluar, terus saudara saya yang deket rumah habis dari masjid datang, terus dia yang bawa mobil, langsung aku dibawa ditindak gitu kan. Ditanya mau kemana, mau ke rumah sakit atau alternatif. Saya bilang terserah, karena saya udah sakit nggak bisa mikir. Saya inginnya di situ tuh udah pengen aja gitu ditindak gitu biar nggak sakit, karena rasanya sakit banget, apa nyesek, nggak bisa nangis. Jadi di mobil itu ada anjlokan dikit aja tuh berasa sakitnya kan, berasa. Terus pas di jalan, tadinya mau ke rumah sakit yang ortopedi, khusus ortopedi, karena malam minggu malam pasti kita dibawa IGD, tidak ada dokter ortopedi. Jadi saudara saya menyarankan di alternatif di daerah Cibubur, karena di situ tetangga saya punya anak SD masih kecil, kelas 1 apa kelas 2, patah tangannya, alhamdulillah sembuh. Akhirnya saya dibawalah ke alternatif di Cibubur. Di situ 2 jam perjalanan, jam 10, setengah 11 saya datang. Saya pas mau diturunin tuh udah kesakitan, udah takut dipegangnya gitu, tolong sakit gitu, jangan dipegang. Tapi kan ini kan harus ditindak ya. Di situ ada ronsen, jadi saya disuruh ronsen dulu. Ini hasil ronsen dulu, kelihatan nggak ya? Ini patah nih di tulang besarnya nih, sama di sini nih kecil nih, runcing. Jadi tuh patahannya zigzag,
runcing atas bawah. Mungkin pas jatuh itu kaki saya melintir, nggak bisa nahan beban saya dan anak saya, jadi dia muter, jadinya dia ngepatah gitu kan. Kata Pak Hajinya ini termasuk patah dua itu parah. Akhirnya ditindak tuh di ruangan itu, saya ditarik kaki saya, kayak mungkin dilurusin posisinya gitu, tek tek 2 kali karena patahnya 2 kali. Terus dikasih papan kaki saya biar lurus, dikasih perban. Abis perban gitu, di situ ada tempat menginap. Saya disuruh nginap agar mungkin tidak banyak gerak kali ya. Saya menginap 12 hari di sana. Di dalam 12 hari itu saya berpikir harus gimana ya, anak-anak saya masih kecil, siapa yang ngurus. Terus akhirnya suami saya yang nguruskan, karena aktivitas di tempat itu nggak boleh turun, mandi, sholat itu di atas kasur. Untuk buang air itu pakai pampers. Itu rasanya sakit banget. Kalau dibuka perban tuh kaki aku masih goyang-goyang. Jadi di nginep itu tuh kayak cuma dilihat, diganti perban berapa hari sekali. Terus ada dokternya sih, dokter nggak tahu, dokter umum kali ya, cuma ngasih obat, diperiksa bagiannya, terus ngecek, ngasih ronsennya. Terus aku bilang, dok kalau aku pasang pen gimana ya, ini udah telat katanya gitu kan, nanti kamu dimarahin sama dokter ortopedinya. Oh ya udah deh, saya mikir gitu kan, ya udah deh, saya di alternatif aja, saya jalanin selama 12 hari. Di alternatif saya pulang ke rumah. Terus sebulan saya masih tetap kontrol 2 minggu sekali. Setelah sebulan kaki saya boleh turun, terus saya belajar pakai walker. Setelah menjalani sebulan, 2 bulan, dan mau 3 bulan, saya merasa dilema atau jenuh. Kok masih pakai tongkat, papan, kaki saya tuh dikasih papan, terus kaki saya masih bengkak. Saya mau jalan udah 3 bulan kan, mau belajar jalan gitu. Terus akhirnya dari teman-teman yang pernah patah tulang atau istrinya atau suami patah tulang telepon, coba aja ke medis. Nah itu ada teman yang ngasih tahu istrinya dari alternatif ke medis bisa pakai BPJS. Dari situ saya berpikir, apa saya pindah aja ya ke medis gitu. Terus mau 3 bulan itu akhirnya saya ronsen kan, karena udah masuk 3 bulan nggak enakan sih, udah bisa nekuk kan, udah disuruh nekuk kan, belajar nekuk dari nekuk L sampai udah bisa nekuknya udah lumayan tuh, tapi belum bisa jongkok karena saya rutin minum obat yang dikasih. Minyak dari alternatifnya saya pakai buat di sekitar yang kaki patah itu. Terus suami support banget, dia itu selalu menyiapkan obat patah tulang atau susu kayak Etawa, susu tin, pokoknya dia bikinin buat saya setiap hari. Jadi pas di ronsen mau 3 bulan itu hasilnya seperti ini. Hasilnya ini yang bagiannya tuh bagus tuh, kelihatannya nyambung, kalusnya udah nyambung. Itu karena saya rajin minum susu, vitamin, kalsium. Tapi dari sebelahnya ini tuh kalusnya ada, tapi posisinya nggak pas, jadi ini runcing nih. Runcing, posisinya nggak pas. Saya dilema, aduh gimana ya, kok posisinya begini. Akhirnya saya konsultasi ke dokter ortopedi, membawa hasil ronsen saya, dijelaskan bahwa kalau dari samping ini posisinya nggak pas bu, dia itu beda, jadi khawatirnya tumpang tindih dan nanti jalannya sedikit pincang. Dari situ saya berpikir apa lebih baik saya pasang pen ya. Terus saya bilang sama dokternya, dok
kalau pakai BPJS bisa nggak? Bisa. Akhirnya disuruhlah saya besoknya ke Paskes pertama untuk eh, rujukan ke dokter ortopedi. Setelah saya besoknya mengurus BPJS, saya ke dokter ortopedi, terus ditanya apakah mau operasi. Saya jawab iya, mau operasi, dan dijadwalkan sekitar 2 mingguan karena waktu itu Idul Adha, jadi dokternya cuti. Jadi setelah 2 minggu saya menunggu operasi, saya bilang sama keluarga, minta doa restu, suami merestu, keluarga saya merestui. Akhirnya saya siapkan mental, karena jujur kenapa nggak dari awal, karena saya juga mikirnya takut operasi karena ada trauma. Anak ketiga kan saya sesar, 1-2 normal, nah yang ketiga ini sesarnya itu obat biusnya nggak berfungsi dengan baik gitu, jadi pas dibedah perut saya sakit, kerasa sakit. Jadinya waktu itu saya bius total, langsung bius total, cuma efeknya lumayan, jadinya saya di situ ada trauma. Nah sekarang karena ingin cepet jalan, pengen sembuh, pengen beraktivitas lagi, terus tidak mau merepotkan orang-orang sekitar juga, jadinya saya memutuskan untuk pasang pen. Nah di video ini saya sudah operasi pasang pen sudah 2 minggu. Kalau ditanya gimana rasanya, ya deg-degan mau operasi, terus sakit setelah operasinya ya, pas di operasi enggak, cuma setelahnya lumayan sakit. Terus sekarang udah bisa nekuk, terus udah minum vitamin, disuruh dokternya minum vitamin, terus pakai kruk, udah belajar pakai kruk 2, tapi belum napak, belum dibolehkan napak atau dikasih beban karena masih 2 minggu, jadi tulangnya belum takutnya belum, kalusnya belum tumbuh. Itu saja sih cerita saya dari alternatif ke medis. Jadi di alternatif saya 3 bulan menunggu operasi itu, akhir bulan ini sudah 2 minggu pasang operasi. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.